Pernahkah Anda mengalaminya? Di tengah malam yang sunyi, tanpa alasan yang jelas, mata Anda tiba-tiba terbuka. Anda melirik jam, dan angka yang tertera adalah jam 3 pagi atau sekitar itu. Anda mencoba untuk tidur lagi, tapi pikiran Anda mulai berkelana. Rasa cemas tiba-tiba muncul, seperti ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Anda mungkin berpikir itu hanya karena salah posisi tidur atau habis minum kopi. Bagaimana jika saya katakan itu bukan kebetulan? Karena dalam banyak tradisi sejarah dan kesaksian orang-orang kudus, jam 3 pagi sering disebut sebagai jam berkuasanya kegelapan sekaligus jam kemenangan iman. Ini adalah waktu di mana selubung antara dunia roh dan dunia fisik diyakini menipis. Ini adalah saat di mana hadirat Tuhan terasa sangat kuat, tetapi juga saat di mana musuh berusaha paling keras untuk menabur ketakutan dan keraguan. Jadi saat Tuhan membangunkan Anda di jam 3 pagi, itu bukanlah sebuah gangguan, itu adalah sebuah undangan untuk bersekutu dengannya, ikut berperang dan mengambil berkat terobosan atas hari Anda. Maka berdasarkan ajaran dan perintah Tuhan di Alkitab, berikut adalah 5 kalimat berkuasa yang bisa Anda ucapkan untuk mengubah momen jam 3 pagi menjadi momen terobosan dan kebangkitan dalam hidup Anda. Kalimat pertama, Bapa di surga, aku menyerahkan kembali hidupku kepadamu. Saat Anda terbangun di sekitaran jam 3 pagi, insting pertama kita adalah meminta perlindungan. Tapi bagaimana jika langkah pertama yang paling kuat justru bukan meminta, melainkan memberi? Jadi, kalimat pertama yang perlu Anda ucapkan di keheningan jam 3 pagi seharusnya bukanlah permohonan, melainkan sebuah deklarasi penyerahan total. Maka ucapkan dengan lembut namun tegas, Bapa di surga, aku menyerahkan kembali hidupku kepadamu. Seluruh hidupku kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Intinya, Anda mengembalikan kepemilikan hidup Anda kepada Tuhan. Karena lihat, kalimat ini secara mendasar akan mengubah posisi Anda kembali. Anda tidak lagi menjadi korban permainan kotor iblis yang menyebarkan ketakutan, tetapi kembali menjadi seorang anak yang sudah sadar untuk mengembalikan apa yang seharusnya memang menjadi milik Bapanya. Dengan mengucapkan ini, Anda seperti membuat pengumuman pada diri sendiri dan seisi alam roh bahwa hidupku, waktuku, tidurku, masa depanku, semuanya bukanlah milikku yang harus ku khawatirkan, melainkan milik Tuhan yang selalu menjaga. Anda adalah kepunyaan Tuhan. Bahkan, sadarilah selalu bahwa berkat anugerah dari Yesus, Anda telah menjadi biji matanya Tuhan. Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Siapapun yang berani menyentuh Anda berarti telah menyentuh biji mata Tuhan semesta alam sendiri. Maka saat Anda menyerahkan kembali hidup kepadanya, berarti Anda juga harus terus mempercayai Tuhan dengan segenap hati Anda. Jangan bersandar kepada pengertian Anda sendiri. Akui selalu Tuhan dalam segala apa yang Anda perbuat. Maka Tuhan akan selalu meluruskan jalan Anda. Haleluya. Amin. Sekarang, setelah Anda sudah menyerahkan kepemilikan hidup kepada Tuhan, pintu utama dalam rumah hidup Anda sudah terkunci. Tapi bagaimana cara memasang
CCTV spiritual di sekeliling hidup Anda. Kalimat kedua akan melakukannya. Kalimat kedua, di dalam nama Yesus, aku adalah terang dunia dan kegelapan tidak memiliki tempat dalam hidupku. Lihat Ayub, iblis tidak bisa menyentuh apapun yang berada di dalam terang Tuhan. Tapi selama kita masih berjalan dalam kegelapan, kita dapat menjadi target yang mudah. Maka setelah menyerahkan hidup kepada Bapa, langkah selanjutnya adalah menegaskan siapa diri Anda di dalam Kristus. Ucapkan dengan iman, di dalam nama Yesus, aku adalah terang dunia dan kegelapan tidak memiliki tempat dalam diriku atau di sekitarku. Ini bukan mantra, ini adalah penegasan identitas. Anda sedang mengutip desk job atau tugas yang Yesus sendiri berikan di Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Dengan mendeklarasikannya, Anda mengubah atmosfer di sekitar Anda. Roh-roh jahat beroperasi dalam frekuensi kegelapan, ketakutan, dan kebohongan. Jadi saat Anda memancarkan frekuensi terang, mereka akan merasa gerah dan tidak nyaman. Pikirkan ini sebagai pengusiran setan yang elegan. Anda tidak perlu berteriak, "Pergi!" Anda cukup menjadi terang. Karena ini, Anda juga sedang menghidupi nubuatan di Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tapi ketahuilah, Anda tidak perlu menunggu menjadi terang. Anda bangkit dan menjadi terang karena kemuliaan Tuhan sudah ada pada Anda. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah berkata, "Aku masih gelap." Anda adalah terang. Titik. Sekarang identitasmu sudah ditegaskan. Atmosfer rohani di sekitarmu sudah berubah. Kegelapan telah lari. Tapi iblis, ingatlah, akan masih mencoba menyerang dari balik garis belakang. Ia akan menyerang pikiranmu. Di sanalah pertempuran berikutnya terjadi. Bagaimana kita bisa memenangkannya? Kalimat ketiga, pikiranku tunduk pada pikiran Kristus dan aku menerima damai sejahteranya yang melampaui akal. Kalimat ini melakukan dua hal. Pertama, Anda secara aktif menyerahkan pikiran Anda kepada otoritas Kristus. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Untuk menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kedua, Anda secara iman menerima atau mendownload damai sejahtera melampaui akal yang dijanjikan dalam Filipi 4 ayat 7. Damai ini unik karena tidak bergantung pada situasi yang baik, melainkan pada pribadi yang berkuasa di atas segala situasi. Yesaya 26 ayat 3 memberikan janji yang luar biasa. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kalimat dalam doa ini adalah cara kita menunjukkan bahwa hati kita sudah teguh dan mau percaya kepadanya, bahkan saat iblis sedang ingin membuat pikiran kita panik. Haleluya, amin. Sekarang damai sejahtera sudah mengalir, namun musuh sering tidak menyerang dengan kecemasan yang umum. Ia akan menyerang kita dengan nama, yakni nama masalah. Entah itu masalah keuangan, keluarga, atau kesehatan. Jadi bagaimana cara menyerahkan beban-beban itu secara efektif? Kalimat keempat, Tuhan Yesus, aku mengenali beban ini, sebut bebanmu, dan aku meletakkannya di kaki salibmu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi bagaimana cara praktisnya datang dan meletakkan beban itu di jam 3 pagi? Saat sebuah masalah spesifik muncul di benak Anda, sebutkan masalah itu dan ucapkan kalimat ini. Tuhan Yesus, aku mengenali beban, sebut bebanmu,
misal kekhawatiran akan keuangan. Dan aku meletakkannya di kaki salibmu, karena kukmu enak dan bebanmu ringan. Ketahuilah, ini adalah sebuah tindakan profetik yang sangat kuat. Anda tidak lagi hanya memikirkan masalah Anda. Anda secara aktif mengambilnya, menyebutnya, dan meletakkannya di tempat yang semestinya, di bawah kaki salib. Tempat semua beban dan utang sudah dilunasi. Anda menukar beban berat Anda dengan kelegaan yang Yesus tawarkan. Ini meneladani 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Menyerahkan bukanlah proses pasif. Itu adalah keputusan aktif untuk memindahkan tanggung jawab dari pundak kita ke pundaknya yang jauh lebih kuat. Dengan melakukan ini, Anda mengaktifkan janji pemeliharaan Tuhan. Anda mengakui bahwa Anda tidak mampu, dan itu justru membuka pintu bagi kemahakuasaannya untuk bekerja. Haleluya, amin. Sampai di sini, Anda sudah menyerahkan segalanya. Tapi sekarang ada satu kalimat terakhir, sebuah mahkota yang dapat menyegel semua kalimat doa ini dengan kuasa tertinggi di alam semesta. Kalimat 5, oleh kuasa darah-Mu Yesus, setiap tuduhan dibungkam, setiap serangan dipatahkan, dan kemenanganku dijamin. Di pengadilan manapun, bukti terakhir yang tak terbantahkan seringkali menjadi penentu kemenangan. Di pengadilan surga, bukti apa yang kita miliki untuk melawan semua tuduhan dan serangan iblis? Sebagai kalimat pamungkas, segel semua doa Anda dengan deklarasi ini. Ucapkan dengan iman yang berani, oleh kuasa darah Yesus, setiap tuduhan dibungkam, setiap serangan dipatahkan, dan kemenanganku dijamin. Inilah faktanya. Darah Yesus adalah landasan hukum dari semua kemenangan kita. Ini adalah jawaban akhir untuk setiap kebohongan iblis. Saat iblis berkata, kamu akan gagal, darah Yesus menjawab, Dia lebih dari pemenang. Menyebut darah Yesus bukanlah sebuah mantra, melainkan mengingatkan diri kita dan seluruh alam roh tentang transaksi ilahi yang sudah terjadi di Kalvari. Ini seperti memainkan kartu as dalam sebuah permainan kartu. Apapun kartu yang musuh mainkan, kartu darah Yesus selalu menang. Game over. Wahyu 12 ayat 11 dengan jelas menyatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kalimat doa ini menggabungkan kedua elemen tersebut. Anda bersandar pada darah anak domba dan Anda menyatakannya dengan perkataan kesaksian Anda. Haleluya, amin. Sekarang sebagai pengingat bagi kita semua, terbangun jam 3 pagi adalah sebuah anugerah. Itu adalah janji temu ilahi Anda, sebuah kesempatan emas untuk mengatur arah hari Anda, untuk membungkam musuh Anda, dan bersekutu dengan Raja, segala Raja dalam keheningan fajar. Lain kali dia membangunkan Anda, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dengan 5 deklarasi ini, aku sendiri bukan dalam kekuatanku, tetapi dalam otoritas salib, identitas dalam Kristus, dan kuasa darahnya yang kekal. Dan tidak ada senjata yang ditempa melawan aku akan berhasil. Yesaya 54 ayat 17. Dahsyat, haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.